perempuan. Bayimu perempuan. Biar kulihat. Tolong kasih bayiku padaku. Sayang sekali kakak. Bayinya lahir gak bernyawa. Aku gak percaya padamu. Kembalikan bayiku. Kembalikan. Oh kakak, aku justru berterima kasih pada benda kecil ini. Kalau kau nggak hamil di luar nikah, gimana aku bisa dengan mudah berebut keluarga Luther dan mengusirmu tanpa membawa apapun? Kenapa menatapku seperti itu? Kalau bukan karena Levin, kamu nggak akan terperangkap semudah itu. Itu semua ulahmu, kamu dan Levin, yang menjebakku. Untuk itu salahkan Levin. Siapa suruh kamu langsung hamil? Aku nggak inginkan apapun. Kumohon padamu. Kembalikan bayiku. Kembalikan bayiku. Ada satu lagi. Di mana air mata malaikat berharga milik keluarga Luthermu? Untuk apa kamu menginginkannya? Itu peninggalan ibuku. Jangan. Kembalikan. Jangan harap. Pergilah ke neraka. Dalam kartu ini ada 5 miliar. Singkirkan dia dan kubur di tempat pembuangan sampah. Begitu dia tiada, uang ini milikmu. Selagi benda ini ada padaku, menjadi nyonya keluarga Gunawan cuma masalah waktu. Tunggu sebentar. Apa kamu dengar sesuatu? Seperti tangisan bayi. Jihan Liman, Levin Gunawan, atas semua yang kalian lakukan padaku, akan kubuat kalian membayar semuanya. Baik, aku mengerti. Beres. Apa yang rasakan? Sakitnya udah hilang. Kepala sudah nggak sakit lagi. Nah, kamu benar-benar penyelamat. Luar biasa. Andi, aku sudah temukan keberadaan Papa. Kerja bagus, Mario. Aku segera ke sana. Dokter kecil, jangan pergi, tunggu aku. Mama, kami menemukan Papa. Mama, kami menemukan Papa. Aku sudah bilang kan, kalian gak punya papa. Jangan bahas itu lagi. Sayang sekali kakak. Bayinya lahir gak bernyawa. Gadis manisku, aku gagal melindungimu. Mama, kalau itu membuatmu sedih, kami juga gak akan menginginkan papa. 6 tahun berlalu. Saatnya merebut kembali semuanya. Baiklah, sekarang ayo kita pulang. Tiara, kamu masih hidup? Pergilah ke neraka. Tiara, apa yang akan kamu lakukan? Di mana putriku? Apa kamu gila? Beraninya memukulku di depan umum. Memukulmu dibandingkan perbuatanmu dulu, itu bukan apa-apa. Kutanya terakhir kali, di mana putriku? Tiara,
Putrimu dulu sudah kukatakan dengan jelas. Dia sudah lama mati. Kalau kamu nggak menggoda Levin, ini semua nggak akan terjadi. Dasar tukang tindas. Jangan pernah mengganggu mamaku. Ya, jauhi mama kami. Jadi kamu sudah punya 2 anak? Tiara, ternyata kamu sangat murahan. Hei, hentikan! Hentikan! Tolong aku. Dulu kamu yang membantu Jihan menghancurkan hidupku. Kak Levin, sakit sekali. Aku ke bandara untuk menjemputmu. Tapi tiba-tiba dia menyerangku. Permisi, Nona. Memukul orang di tempat umum. Minta maaf. Pria brengsek dan wanita murahan. Kalian cocok sekali. Apa yang kamu katakan? Aku bilang, kalian berdua nggak tahu malu. Andi, Mario, ayo pergi. Tunggu. Kenapa wanita itu terlihat nggak asing? Kak Levin, ini masih sakit. Bisa antar aku pulang? Ayo pulang. Nenek buyut, kita baru dapat kabar. Tiara sudah kembali. Apa? Putri Malvin kembali. Kabar yang luar biasa. Teman lama aku. Putrimu masih hidup. Cepat siapkan mobil. Aku harus segera bertemu dengannya. Tiara. Tornado ganda. Tambah kecepatan. Nenek buyut, ada apa? Nenek buyut, bangun. Nenek buyut, jawab aku. Aku akan membantunya. Ini sumbatan gumpalan darah yang akut. Nenek buyut, kamu sudah sadar? Nah, kamu menyelamatkanku. Terima kasih. Untung saja kamu bertemu denganku. Kalau enggak, tamatlah riwayatmu. Jangan coba diam, bawa segera dia ke rumah sakit. Oh, baik. Nenek. Nenek, gimana keadaanmu? Oh, baik-baik saja. Untuk saja anak manis ini menyelamatkan. Kalau enggak, kau enggak akan melihatku lagi. Nah, terima kasih banyak. Sama-sama, Nek. Mamaku selalu berkata untuk membantu orang yang membutuhkan. Mama, di mana dia sekarang? Andi, kemana saja kamu? Aku khawatir sekali. Kamu yang kemarin kan? Tiara, kamu Putri Malvin? Nenek Yuni, ternyata kamu? Oh, pas sekali, Levin. Ini Tiara. Dia gadis yang aku dan Melissa jodohkan denganmu. Tunanganku? Aku menikahinya. Benar sekali. Gak mungkin, aku gak setuju. Nenek, aku tunangan Levin yang sebenarnya. Kamu itu cuma anak ngangkat. Berani sekali ku campur. Nenek, kamu sudah lupa. Levin dan aku sudah mempunyai putri. Benar kan, Naomi? Mama, menikahlah dengan Papa. Dengarkan aku, sayang. Papamu gak akan pernah sebrengsek ini. Nenek, aku gak setuju menikah dengan Levin. Aku juga gak setuju. Diam, kamu bocah. Sayang, aku tahu dia gak layak untukmu. Tapi ini permintaan mendiang ibumu. Levin gak boleh menikahi Tiara. Karena sudah seperti ini, lebih baik aku jujur saja. Sebenarnya kakakku hidupnya sangat kacau. Dia selalu pergi ke klub malam. 2 anak haram ini, hasil dia tidur dengan pria sembarangan. Kalau nggak begitu, kenapa dia muncul sendirian bersama mereka? Tutup mulutmu, Jihan, atau aku akan mencabik wajahmu. Kakak, berhenti mencari alasan. Aku nggak akan tinggal diam melihatmu membohongi nenek dan Levin. Jadi benar kamu sungguh murahan dan gak punya harga diri. Lihat siapa yang bicara, Levin. Kamu sendiri cuma pria hidung belang. Papa, jangan bertengkar dengan Mama. Mulai sekarang, kita harus bersama menjaga Mama. Tutup mulutmu dan berhenti memanggilku Papa. Levin, kamu gak ada hak mengajari anak-anakku. Papa jahat, beraninya menolakku dan Mama. Kurasa aku harus kasih sedikit hukuman buat Papa. Halo? Apa? Rekening perusahaan terkuras habis. Apa? Rekening perusahaan terkuras habis. Sistem keamanan kita sudah level -10. Gimana bisa uangnya lenyap begitu saja? Apa? Levin, grup Gunawan gak akan bangkrut kan? Gimana nasib kita tanpa uang sepeserpun? Sudah kuduga. Kamu cuma mengincar uang Levin. Kan Nenek, kamu salah paham. Kan Levin, aku bersumpah, aku akan selalu di sampingmu.
Gimana bisa ini terjadi? Dasar bodoh. Ini ulahmu kan? Ayah, ini baru pelajaran kecil untukmu. Kalau kamu membentakku lagi, aku sungguh akan membuatmu bangkrut. Kamu mengancamku. Gak mungkin, Kak Levin. Dia cuma bocah ingusan. Gimana bisa melakukannya? Hei bocah, kamu pikir kami bodoh? Mau aku tusuk lagi pakai jarum? Andi, Mario, bukannya sudah ibu katakan kalau itu nggak baik? Kami tahu, Mama. Maafkan kami. Kembalikan uang itu sekarang. Baiklah, aku kembalikan uangmu. Sudah kuputuskan, Tiara dan 2 putranya akan tinggal bersama kita. Kalian berdua harus mulai akur. Jangan harap. Tiara itu cuma orang asing. Kenapa dia harus tinggal di sana? Kalau bukan demi Naomi, aku sudah lama mengusirmu. Kalau aku dan anakku pindah, nggak tahu apa yang akan dilakukan pria brengsek itu. Nenek, kurasa ini bukan ide bagus. Ini ide bagus. Levin, katakan sesuatu. Sepertinya nenek bertekad membuatnya tetap tinggal. Lupakan saja. Saat ini akan kubiarkan. Nanti aku jelaskan pada Jihan. Baiklah. Aku setuju. Ore, Papa dan Mama bersama. Levin, apa aku harus jujur kalau mereka sebenarnya anakmu? Nenek buyut, ini rumahmu. Cantik sekali. Benar. Dan mulai sekarang akan jadi rumahmu juga. Ore, 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 ore. Wah, lihatlah. Cepat sekali gerakmu. Kamu baru saja setuju. Dan sekarang sudah pindah saja. Tutup mulutmu. Dasar parasit gak tahu diri. Harusnya keluarga Luther gak pernah mengangkatmu sebagai anak. Biar ku perjelas hari ini. Di rumah ini, Tiara yang berkuasa. Nenek, bukannya kamu sudah melewati batas? Dimanapun Jihan sudah melahirkan Naomi untuk keluarga kita. Dia pantas diakui. Nenek buyut sudah bilang gak menyukaimu. Kenapa kamu masih di sini? Dasar gak tahu malu. Bleh. Didiklah putramu. Dan dengar, Jihan salah satunya wanita yang akan kunikah. Jangan macam-macam. Kalau bukan karena nenek, aku gak sudi tinggal seatap dengan bajingan tukang selingkuh. Sepertimu. Urus saja urusanmu. Dan jangan ikut campur. Andi, ayo pergi. Anak keras kepala. Yang gak bisa diharapkan. Gunting batu kertas. Hai anak-anak, aku dengar udang makanan kesukaan kalian. Mendadak bersikap baik, pasti ada yang gak beres. Hai bocah. Sayang, udang ini sangat enak. Kalau kalian nggak mau, Aku gak pernah bilang aku gak suka. anak baik, makanlah yang banyak. Kakak, jangan makan makanan dari orang asing. Gak masalah, Andi. Udang ini sangat enak. Kakak, buka mulutmu. Biar kulihat. Mama, perutku sakit. Mama, ini buruk. Ini keracunan makanan. Kita harus segera membawanya ke rumah sakit. Tolong, siapapun tolong. Apa yang terjadi? Nenek, kurasa Mario keracunan makanan. Bawa dia ke rumah sakit. Ya ampun, memang ada orang yang nggak terbiasa makan makanan berkelas. Dasar rendahan. Nenek buyut, ada yang salah dengan udang ini. Siapa yang memasak udang ini? Sinta, sini. Oh Yuni, sungguh bukan aku. Hari ini aku cuma membeli udang segar di pasar. Ya benar nenek, Sinta sudah memasak untuk kita selama 10 tahun. Dia setia melayani dan gak pernah ada masalah. Bisa jadi Tiara dan anaknya cuma bersandiwara di depanmu. Jangan biarkan mereka membodohimu. Diam, Yogi. Bawa udang ini untuk diuji. Kalau sampai kalian berdua dalang di balik ini, aku nggak akan kasih ampun. Andi, ikutlah denganku. Wanita tua bangka itu dan Tiara. Ini semua karena kalian. Siapa wali anak ini? Aku, gimana keadaannya? Dia mengalami infeksi parah. Demamnya masih tinggi dan tekanan darahnya turun cepat. Apa yang terjadi? Mario, maafkan aku. Ini semua salahku. Aku gagal menjagamu. Dokter, aku mohon selamatkan dia. Kita harus segera melakukan transfusi darah. Siapa yang golongan darahnya RH negatif? Dokter, aku ingin selamatkan adikku. Ambil saja darahku. Dia bukan adikmu. Jangan donorkan darahmu. Anak ini masih terlalu muda, jelas gak mungkin. Kamu harus cari cara lain. Golongan darahmu cocok dengannya kan?
Kumohon, selamatkan dia. Mario sama sepertiku, dia juga RH negatif. Apa dia sebenarnya anakku? Apa dia wanita 6 tahun lalu? Anak itu masih polos. Aku akan menolongnya. Levin, jangan donorkan darahmu padanya. Apa yang kamu lihat? Mario bukan anak Levin. Kenapa Levin harus menyelamatkan bocah asing itu? Apa maksudmu? Kamu meracuni makanannya kan? Racun? Apa yang kamu katakan? Hei, kamu nggak boleh sembarangan memukul orang. Kamu berani menyakiti anakku? Aku akan membunuhmu. Kak Levin, Sudahlah, cukup. Aku akan mendonorkannya dulu. Soal keracunan itu, kita urus setelah anak itu pulih. Levin, kamu jangan pergi. Nenek, Levin itu cucumu. Dia akan mendonorkan darahnya untuk bocah itu. Tolong hentikan dia. Tutup mulutmu. Anak itu darah daging Levin. Nenek, apa yang kamu katakan? Dua anak haram itu anak Tiara dengan pria sembarangan. Gimana mungkin darah daging Levin? Aku sudah melakukan tes DNA. Dan hasilnya akan segera keluar. Levin memang sudah dibutakan olehmu. Tapi aku tahu semua kedokmu. Kakak, tolong bangunlah. Bu Yuni, hasil tes DNA sudah keluar. Kakak, tolong bangunlah. Baik, bagus. Tes DNA apa? Aku selalu merasa bahwa mereka sangat mirip Levin saat masih kecil. Aku yakin mereka darah dagingnya. Jadi aku melakukan tes DNA. Gawat, apa yang harus kulakukan kalau dia tahu mereka anak kandungnya? Dia pasti akan merebutnya dariku. Levin, lihatlah sendiri. Selama mereka berdua anak kandungmu, kamu harus besarkan mereka. Nenek, mereka jelas bukan anakku. Apa aku membuat kesalahan? Nenek, penglihatanmu pasti gak beres. Memalukan sekali. Ternyata dugaanmu salah. Jujurlah, apa kamu yang merekayasa ini? Cukup. Jangan bahas soal anak itu lagi. Kak Levin, Jihan sudah pasti merekayasa hasil tesnya. Kurasa ini jalan terbaik. Dengan begitu Levin gak tahu kebenarannya dan gak bisa rebut anak-anak dariku. Jihan, tua bangka itu kali ini hampir mengetahui kebenarannya. Kalau dia tahu, posisimu sebagai nyonya muda pasti akan hilang. tua bangka itu saat licik. Tapi kali ini dengan bukti tes DNA, kupikir dia nggak akan biarkan Tiar tinggal. Selama kamu mengamankan posisimu, ini akan menjadi akhir bagi tua bangka dan Levin. Apa? Bu Yuni membiarkan Tiara tinggal? Kakak, apa kamu sudah membaik? Nenek, aku merasa gak enak badan. Gak masalah, Mario. Kamu baru saja kembali dari rumah sakit. Kami gak akan biarkan kamu dalam bahaya lagi. Adik, jangan takut. Aku akan melindungimu. Nenek, Levin dan putriku adalah darah dagingmu. Setelah hasil tes DNA keluar, kenapa masih membiarkan putra Tiara tinggal di kediaman Dunawan? Kamu gak punya hak bicara di sini. Tutup mulutmu. Kenapa Jihan bersikap kasar pada anaknya sendiri? Apa dia ibu kandungnya? Levin, aku gak tahan lagi tinggal di rumah ini. Mengabaikan darah dagingnya sendiri, tapi malah membesarkan anak haram orang lain. Sudahlah, aku sendiri yang meminta mereka kembali. Apa? Ibu Tiara dulu teman baik nenek. Selama ini, nenek merasa sangat menyesal karena nggak bisa membantu keluarga Luther. Jadi membawa mereka kembali itu caranya menebus kesalahan di masa lalu. Cobalah untuk mengerti. Levin, aku gak terima ini. Kamu gak terima. Kamu gak ada hak di rumah ini. Kebetulan sekali, ada sesuatu yang ingin ku sampaikan. Levin, beberapa hari lagi ada jamuan ulang tahunku. Saat itu, Tiara dan kedua putranya harus bergabung bersama kita. Ore, luar biasa. Kita bisa makan kue. Kehadiran kalian akan membuatku sangat bahagia. Nenek, semoga panjang umur dan bahagia selamanya. Anak baik, saat waktunya tiba, aku akan kasih kalian angpau yang besar. Nenek, terima kasih atas undangannya. Nenek, Tiara itu orang asing tanpa suami. Kenapa dia berhak menghadiri perjamuan? Kalau sampai tersebar, kita akan dicap sebagai keluarga gak beradab. Orang asing. Levin, dengarlah.
Meskipun mereka itu anakmu atau bukan, Tiara itu istrimu yang sah. Dia itu nyonya di rumah ini. Nenek, kenapa kamu masih belum sadar juga? Tiara, awalnya aku merasa kasihan padamu. Gak kusangka kamu manipulatif. Kamu sungguh menggunakan putramu untuk mengendalikan nenek. Aku manipulatif? Levin, kamu gak cuma buta tapi gak punya otak. Tiara, jangan kesal. Masalah ini sudah beres. Aku memegang kuasa rumah ini dan gak ada yang boleh membantah. Jihan, Biarkan dia pergi. Aku sudah gak tahan dengan kelakuannya. Nenek, maafkan kami. Sudah menimbulkan banyak masalah. Anak baik, kalian berdua terlihat sangat mirip dengan Levin. Gimana bisa dia bukan ayahmu? Terima kasih ayah sudah menyelamatkanku. kenapa anak ini begitu yakin aku papa mereka? Apa ada kesalahan dengan hasil tes DNA? Mario, berhenti panggil dia papa. Ayo pergi, ibu antar kalian tidur. Levin, aku sangat yakin mereka berdua itu darah dagingmu. Nenek, omong kosong apa itu? Hasil tes DNA sudah menyatakan kami bukan ayah dan anak. Dasar bodoh. Kamu sudah buta. Apa maksudmu dengan itu? Jihan dan Tiara, sebenarnya siapa yang berkata jujur? Halo, aku ingin mencoba ini. Hah. Toko kita itu butik kelas atas. Kami cuma menjual edisi terbatas. Kalau ingin mencoba, kamu harus membelinya dulu. Siapa yang membuat aturan itu? Aku. Kamu? Kak Wahyu, aku mau ini. Kubelikan. Jihan? Tiara, sedang apa kau di sini? Alih-alih menjadi Nyonya Gunawan yang terhormat, kamu malah berkeliaran nggak jelas. Apa kamu takut Levin mengetahuinya? Sebaiknya kamu jaga mulut kotormu. Kak Wahyu itu cuma rekan bisnisku. Kami keluar untuk mendiskusikan pekerjaan. Benar sekali. Jihan dan aku gak ada hubungan apapun. Tapi kamu gadis cantik. Apa boleh kalau kita berdua? Nyahlah. Aku sangat nggak tertarik dengan cinta segitigamu. Pelayan, tolong bungkus semua ini. Aku ambil semuanya. Nona, kamu pasti bercanda. Semua ini nilainya 5 miliar. Tiara, total untuk semua ini 5 miliar. Berhenti berlagak kaya. Aku akan membayarnya. Tunggu sebentar. Jangan jual semua ini padanya. Bungkus saja semua ini untukku. Baiklah Pak Wahyu. Kamu itu pelanggan Black Gold yang terhormat. Aku akan segera membungkusnya untukmu ya. Tunggu sebentar. Siapa cepat dia dapat. Aku datang lebih dulu. Kamu pikir kamu siapa? Dasar pengemis. Nyala dari sini. Apa yang terjadi? Pak, akhirnya kamu datang. Wanita miskin ini terus mengganggu bisnis kita. Yang membuat keributan di sini. Benar, keluarganya sudah bangkrut. Dan dia menjadi pengemis di luar negeri. Dia cuma ibu tunggal. Gimana bisa mampu belanja di sini? Nona, perhiasan ini sangat mahal. Melihat situasi keuanganmu, Batas kredit kartu Black Goldku 50 miliar. Itu sudah cukup membuktikan. kenapa kamu masih berdiri di sini? Cepat bungkus untuk pelanggan kita. Oh, baiklah. Jadi, kamu cukup kaya gadis cantik. Sudahlah, dia pasti cuma bersandiwara. Dia cuma ingin mengambil hati Bu Yuni. Nona, totalnya sebesar 5 miliar. Mohon tunjukkan kartu Black Goldmu. Maafkan aku. Sepertinya aku lupa membawanya. Apa yang sudah kukatakan? Tiara, sandiwaramu gagal. Aku sudah tahu itu. Gimana mungkin kamu punya kartu Black Gold? Kamu miskin tapi sudah membuang waktu kami. Tunggu, aku akan mengambilnya. Kenapa buru-buru? Bukannya tadi berlagak hebat? Ada apa? Mau kabur setelah terungkap? Katakan apa saja yang kamu mau, akan kubelikan untukmu. Pilih saja. Cepat. Cepat. Gawat, Mama dalam masalah. Ayah pergi, cepat bawa kartu Black Gold milik Mama. Kalau kamu bersujud dan memohon padaku, aku akan minta Kak Wahyu membayarnya untukmu. Pergi menuju Mama. Mama tangkap.
buka matamu lebar-lebar. Apa ini terlihat palsu? Ini sungguh kartu Black Gold Supreme edisi terbatas. Aku sangat menyesal. Aku sungguh buta. Kenapa masih berdiri di sini? Cepat bungkus. Perhiasannya untuk Nona Tiara. Baik, akan kulakukan. Cepatlah. Nona Tiara, Dasar wanita jahat. Selama kami di sini, jangan berani menindas mama kami. Ngomong-ngomong, aku sudah memotret kalian yang sedang bermesraan. Aku penasaran gimana reaksi nenek setelah mengetahuinya. Kamu, apa yang kamu inginkan? Tunggu saja. Melindungi mama, misi berhasil. Bersiap untuk misi selanjutnya. Berangkat. Hati-hati, nak. Jihan, kita harus apa? Kalau keluarga Gunawan mengetahuinya, tamatlah riwayatku. Jangan panik. Ikuti saja perintahku. Apa yang terjadi? Mendadak pusing sekali. Tiara, hadiah ini pasti sangat mahal. Aku nggak bisa menerimanya. Nenek, terima saja. Ini cuma sedikit tanda terima kasih dari kami. Selamat ulang tahun, semoga panjang umur. Semoga panjang umur setinggi pegunungan. Baik. Semoga nenek buyut panjang umur. Sayang, kalian berdua sangat santun. Dasar bocah. Lihatlah seberapa baiknya Tiara membesarkan anaknya. Mempunyai seseorang sebagai istri yang sportif akan menjadi berkah untukmu. Nenek, jangan terima hadiah dari Tiara. Kenapa kamu selalu ikut campur? Nenek, Tiara membelinya dengan uang dari simpanannya. Semua barang itu menjijikan. Gak masuk akal. Kenapa kamu sangat menyebalkan? Jihan, gak kusangka kamu menuduhku lebih dulu. Kamu sungguh menunjukkan arti gak tahu malu. Apa harus kutunjukkan foto selingkuhanmu? Tiara, apa itu benar? Tiara, berhenti memfitnahku. Kalau punya nyali, tunjukkan buktinya. Aneh sekali. Kenapa fotonya hilang? Lihat, sudah kukatakan dia berbohong. Nenek, semua yang kulakukan untuk kebaikanmu dan Levin. Kenapa kamu selalu berpihak padanya? Aku tahu nenek lebih menyukaimu, tapi jangan asal memfitnah kesucian Jihan. Kesucian? Apa hakmu bicara kesucian sama aku? Tahun itu, Kak Levin dan aku gak sengaja sampai aku mengandung Naomi. Dan Kak Levin berjanji kalau dia akan menikahiku. Benar, Kak Levin? benar-benar bajingan. Cukup. Berhenti berdebat. Beberapa hari lagi pesta ulang tahunku. Di pesta itu aku akan umumkan secara resmi kepada semua orang kalau Tiara merupakan cucu menantu sejati keluarga Gunawan. Aku gak setuju. Nenek, orang yang akan kunikahi ialah Jihan dan ini caraku menebus kesalahan padanya. 6 tahun lalu, aku mabuk dan menyakiti Jihan. Aku harus menikahinya untuk menebus apa yang telah kulakukan. Nenek, aku juga rasa ini terburu-buru. 6 tahun lalu, dia bersekongkol dengan Jihan untuk menghancurkanku. Aku gak akan pernah menikahi bajingan sepertinya. Aku setuju. Mama harus menikahi Papa. Aku juga setuju. Tiara baru beberapa hari ada di rumah ini. Namun dia sudah mengurus rumah dengan sangat baik. Tapi lihat dirimu. Dari ujung kepala hingga kaki. Apa kau menunjukkan yang seharusnya dimiliki nyonya rumah? Nenek, aku... Diam. Keputusanku sudah bulat. Tiara harus jadi nyonya muda keluarga Gunawan. Nenek, Tiara cuma berpura-pura. Diam. Aku lelah. Anak-anak, ikut denganku. Tiara, apa semua ini kamu lakukan dengan ketulusan murni? Atau kamu punya tujuan tersembunyi? Gak mungkin kalau aku benar-benar jadi nyonya muda keluarga ini. Levin pasti akan merundungku sampai mati. Aku harus menemukan air mata malaikat secepat mungkin. Lalu pergi dari sini. Levin, untuk ulang tahun nenek. Mari serahkan ini sebagai hadiah. Ini... air mata malaikat?
Ini merupakan benda berharga yang ditinggalkan ibuku. Aku ingin nenek tahu betapa besar perhatian kami, agar dia mengubah pandangannya dan mengizinkanku menikah denganmu. Benda ini sangat berharga. Apa kamu beneran rela menyerahkannya? Aku rela. Selama aku bisa menikahimu, aku akan melakukan apapun. Aku sudah membuatmu menderita. Aku akan mulai baik sekarang. Levin, sebenarnya Tiara bukan orang baik sama sekali. Saat kami masih di keluarga Luther, dia selalu merundungku, mencuri pakaianku, dan merebut makananku. Aku cuma gak ingin dia merebutmu dariku juga. Sebenarnya aku gak mau menjelek-jelekannya, tapi aku takut kamu akan tertipu oleh tipu dayanya. Lihat ini pria yang dipelihara sebagai kekasih gelapnya. Tiara, jadi kamu memang punya tujuan tersembunyi. Sudah ku bilang sejak lama, wanita seperti Tiara memang suka bermain-main dengan pria. 6 tahun lalu, itu karena dia bermain-main di luar sana hingga membuat dia hamil. Hingga akhirnya dia diusir dari keluarga Luther. Jihan, aku gak akan pernah membiarkannya tinggal di rumah keluarga Gunawan. Itu Tiara. Sebenarnya, di mana Jihan menyembunyikan air mata malaikat? Astaga, kamu seperti hantu. Gak bisakah sedikit bersuara? Hei, aku bahkan belum bertanya padamu. Sebenarnya apa yang kamu lakukan di kamar Jihan? Aku gak mau lakukan apa-apa. Kamu gak mau kasih tahu aku ya? Baiklah, aku akan kasih tahu nenek sekarang juga. Dia mencuri barang milikku. Aku mau ambil kembali. Barang apa? Air mata malaikat. Jadi maksudmu, air mata malaikat itu milikmu? Ya, itu merupakan kenang-kenangan ibuku. Dia mencurinya 6 tahun lalu. Ini barang berharga yang ditinggalkan ibuku untukku. Tapi Jihan bilang itu berasal dari ibunya. Gimana mungkin itu milikmu? Apa yang kamu lakukan? Kamu dibutakan oleh kebohongannya. Apa itu di tanganmu? Biar kulihat. Ingat saja, kita gak pernah bertemu malam ini. Ingat ya. Apa yang sebenarnya terjadi waktu itu? Tiara dan Jihan. Siapa di antara mereka yang berbohong? Selamat ulang tahun dan panjang umur. Terima kasih semuanya. Selamat menikmati. Nenek, karena hari ini ulang tahunmu, izinkan aku bersulang. Siapa yang mengundangmu? Tiara, kemari cepat. Aku perkenalkan seseorang pada kalian. Orang yang ada di sini merupakan Putri Melissa, Tiara. Dia juga merupakan calon cucu menantu keluarga Gunawan. Wow, gadis muda yang cantik sekali. Menyambutnya ke dalam keluarga, benar-benar sebuah berkah. Benar, Tuan Muda Levin dan Nona Tiara terlihat sangat serasi. Pasangan takdir. Terima kasih. Nenek, kami makan kue. Kami makan kue. Baiklah, nenek akan mengajak kalian mengambilnya. Ayo, ayo. Nenek tua menyebalkan itu. Aku bersulang untuk menghormatimu. Namun kau mempermalukanku di depan semua orang. Pak Levin, semua hadiah tamu termasuk hadiah Anda sudah ditempatkan di meja depan. Ini nomor urut Anda. Untuk sesi penyerahan hadiah nanti, Anda orang pertama yang menyerahkan hadiah kepada Nyonya Yuni. Mengerti. Terima kasih. Kalau air mata malaikat dicuri oleh Tiara, apa yang terjadi? Wanita jahat, apa yang baru saja kamu masukkan ke dalam tas mamaku? Mario, aku cuma kasih mamamu sedikit kejutan yang selalu dia inginkan. Jadi, aku bermurah hati menyerahkan padanya. Tapi kamu harus rahasiakan ini sepenuhnya ya. Dia bertindak sangat mencurigakan. Dia pasti sedang merencanakan sesuatu yang buruk. Jangan khawatir adik, aku merekam semuanya di video. Hari ini merupakan ulang tahun ke-80 Nyonya Yuni dari keluarga terkemuka di kota Liman. Sekarang akan dimulai sesi penyerahan hadiah. Tiara Luther baru saja kasih sebuah perhiasan senilai lebih dari 5 miliar. Calon menantu perempuan keluarga ini sungguh sangat dermawan. Kalau begitu hadiah dari Tuan Levin pasti nilainya luar biasa. Kudengar itu pusaka keluarga. Sesuatu yang disebut air mata malaikat. Air mata malaikat? Ya. Itu merupakan makarya yang luar biasa. Nilainya benar-benar tak ternilai. Hadiah seperti itu pasti akan menyenangkan Nyonya Yuni. Levin,
Kalau nenek menyukai hadiah yang kita belikan untuknya, apa menurutmu dia akan mengumumkan kalau aku nyonya muda dari keluarga Gunawan? Gak peduli panggilan itu milik siapa. Yang penting, ialah hatiku sudah memilih dirimu. Selanjutnya, mari kita sambut Tuan Muda. Nenek, hadiah yang aku janjian beli merupakan hadiah yang luar biasa, benar-benar tak ternilai. Nenek, yang kita persembahkan padamu hari ini merupakan pusaka yang tidak duanya, air mata malaikat. Air mata malaikat? Gimana bisa berada di tangan Levin? Oh enggak Pak Levin, hadiah ulang tahunmu hilang. Tiara, mari kita lihat gimana caramu lolos dari masalah ini. Gimana bisa hilang? Apa? Pusaka keluarga kita bisa hilang? Apa yang harus kita lakukan, Levin? Itu merupakan kenang-kenangan berharga yang ditinggalkan ibuku, khusus untuk dijadikan hadiah ulang tahun nenek. Kalau benar-benar hilang, aku nggak tahu harus gimana. Levin, selama ini kamu memegang air mata malaikat tetapi nggak bilang aku. Kemarin aku... Siapa yang berani mencuri barang di pesta ulang tahunku? Beraninya kamu. Oh, aku baru ingat. Aku lihat tadi Tiara berkeliaran di sekitar meja hadiah dengan sikap yang mencurigakan. Pasti kamu yang mencurinya. Jihan, berhenti menuduh tanpa bukti. Coba periksa tasnya. Silakan saja periksa. Kamu masih nggak mau ngaku? Semuanya lihat. Ini Tiara yang mencuri hadiah untuk nenek, namun malah berpura-pura jadi korban. Ini kenang-kenangan mendiang ibuku. Gimana bisa tiba-tiba jadi hadiahmu? Lucu sekali. Ini sejak awal memang milikku. Ada apa? Kamu mau merampokku di depan semua orang? Kembalikan padaku. Apa yang terjadi? Saat aku melahirkan dulu, Jihan memanfaatkan kelemahanku dan mencuri air mata malaikat. Levin, jangan dengarkan omong kosongnya. Kamu hamil dengan pria sembarangan lalu kabur. Apa hubungannya denganku? Dari dulu kamu selalu menargetkanku. Tapi hari ini pesta ulang tahun nenek. Melakukan ini cuma akan mempermalukan Levin. Kamu pikir dengan trik murahan seperti ini, kamu bisa mendapatkan perhatian nenek dan masuk keluarga Gunawan sebagai nyonya muda? Akan kubuat mulutmu diam. Cukup! Aku mengenali kalung ini. Air mata malaikat ini memang milik Melissa yang dahulu diwariskan kepada Tiara. Inilah tanda yang digunakan keluarga kita untuk mengikat perjanjian pernikahan. Aku nggak peduli gimana benda itu bisa berada di tangan, tetapi hari ini harus dikembalikan kepada pemilik yang sah. Kalaupun itu benar, kenapa benda itu muncul di dalam tas Tiara? Bukannya dia harus dihukum karena berkeliaran diam-diam dan melakukan hal mencurigakan di pesta ulang tahun nenek? Kamu terus-terus menjebakku dan merusak jamuan pesta nenek. Kurasa kamulah pembuat masalah yang sebenarnya. Mungkin aku beneran salah menilainya. Mario, aku cuma sedang kasih kejutan buat mamamu. Benda ini merupakan sesuatu yang dia inginkan. Jadi aku bermurah hati dan menyerahkannya padanya. Jadi kamu harus merahasiakan ini ya. Oh, jadi semua ini merupakan rekayasa Jihan. Wah, memalukan sekali dia. Wanita jahat, kamu berbohong pada aku dan bilang ini merupakan hadiah untuk mama. Kamu pembohong besar. Enggak, bukan begitu. Aku... Memalukan. Jadi kamu merekayasa sandiwara ini untuk menjebak Tiara? Jihan, apa kamu sadar kalau kamu menghancurkan jamuan nenek? Aku cuma ingin membuat Tiara terlihat buruk di depan semua orang di pesta ini. Bukannya kamu bilang paling membencinya? Semua yang kulakukan ini demi kebaikanmu. Kamu melakukannya demi dirimu. Melakukan segala cara untuk menyenangkan Levin agar bisa menikah dengan keluarga Gunawan. Ya, aku ingin menikah dengan keluarga Gunawan karena aku benar-benar mencintai Levin. Tapi itu tetap gak benar, Jihan. Kamu sudah kelewatan. Aku benar-benar salah menilai Tiara. Wanita sepertimu gak pantas menikah dengan keluarga kami. Dengan ini aku umumkan, kalau Tiara dan Levin akan segera melangsungkan pernikahan bulan depan. Setelah Tiara menikah dengan keluarga ini, maka dia akan menjadi nyonya muda keluarga Gunawan. Gak mungkin. Tiara gak boleh menikah dengan keluarga Gunawan. Diam. Urusan keluarga Gunawan, bukan urusanmu. Levin, tolong bantu aku. Bukannya kamu bilang akulah orang yang ingin kamu nikahi? Mengenai apa yang kukatakan sebelumnya, aku harus memikirkannya kembali sekarang. Levin, apalagi yang harus kamu pikirkan? Akulah yang dulu melahirkan Naomi untukmu. Apa kamu lupa? Mama, Papa, kalian berdua harus menikah. Andi Mario, berhenti bicara itu. Pak Levin,
Mengenai pernikahan itu, mari kita tunda dulu. Kenapa diam saja? Cepat kejar dia. Levin, Levin. Menikah dengan keluarga Gunawan, lupakan saja. Tiara, kenapa kamu gak mati saja di luar negeri? Kenapa kamu kembali untuk bersaing denganku? Posisi Nyonya muda cuma bisa jadi milikku. Kak Wahyu, apa kamu ingat wanita yang kita temui di toko perhiasan waktu itu? Aku serahkan padamu. Tiara, berhenti. Anakku, apapun yang terjadi, aku harus menemuimu. Bukannya itu orang jahat yang kita temui di toko perhiasan waktu itu? Ayo ikuti mereka. Oke. Anakku. 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 Jihan, kamu bilang akan membawaku menemui putriku. Tiara, kamu benar-benar terlalu naif. Putrimu sudah lama meninggal. Apa gunanya melihat jenazah? Kenapa enggak melakukan sesuatu yang lebih berguna? Dasar wanita licik. Katakan padaku, di mana putriku sebenarnya? Berhenti melawan. Seseorang akan datang untuk menjagamu dengan baik. Jihan, jangan lakukan hal yang gegabah. Kalau Nenek Yuni mengetahuinya, dia nggak akan membiarkanmu lolos. Kamu sudah tamat tapi masih sok kuat. Kalau Nenek Yuni tahu kamu tidur bersama pria lain, kita lihat siapa yang dia percayai. Dia pasti akan melemparmu dan kedua anakmu dari keluarga Gunawan. Kak Wahyu, cepatlah. Wanita ini sudah siap. Tiara, kasih review yang bagus. Kakak ini akan bersenang-senang bersamamu hari ini. Cukup berbaring saja di situ. Aku mau mandi dan akan segera kembali. Apa yang harus kulakukan? Aku belum menemukan putriku, dan seluruh hidupku akan hancur oleh sampah ini. Cantik, aku datang. Hihi. Kemari biar ku lihat wajahmu. Lepaskan aku. Dasar jalang, akan kupukuli kamu sampai mati. Papa, Mama sedang diserang. Cepat selamatkan dia. Di mana mamamu? Dia ada di dalam. Berhenti. Levin, kamu nggak boleh masuk. Tiara baru saja bilang untuk nggak mengganggunya. Levin, kamu nggak boleh masuk. Tiara baru saja bilang untuk tidak mengganggunya. Kamu bohong. Kamulah yang mengurung Mama di dalam sana. Jihan, berhenti membuat Aku nggak kekacauan. membuat kekacauan. Tiara memang mengatakannya. Minggir.
Apa kamu sudah lupa apa yang kamu lakukan padaku 6 tahun lalu? Menyelamatkan nyawa lebih penting sekarang. Kita bisa bicara itu nanti. Pak Levin, Mama, apa Mama baik-baik saja? apa kamu baik-baik saja? Wah, lihat dirimu Tiara, selingkuh dengan pria lain. Akhirnya semua orang bisa melihat wajahmu yang sebenarnya. Jihan, omong kosong apa yang kau katakan? Kak Levin, dia kekasih gelap Tiara yang suka diam-diam ditemunya di belakang kamu dan nenek. Aku dan Nona Tiara jatuh cinta pada pandangan pertama. Perasaanku padanya sepenuhnya tulus. Cukup. Ada lagi yang mau kamu katakan? Penjelasan seperti apa yang memuaskanmu? Kak Levin, kenapa kamu membela Tiara? 6 tahun lalu, dia sudah tidur dengan sembarang pria. Sekarang berduaan dengan pria lain tepat di depanmu. Perempuan murahan seperti dia gak pantas masuk keluarga Gunawan. Dia nggak pantas. Lalu kamu pantas? Nenek, Tiara sedang berselingkuh dan kami menangkapnya basah-basah. Dia gak pantas menikah dengan Levin. Nenek, lihat ini. Mereka berdua sudah bersama sejak lama. Mari kita lihat gimana kamu mencari alasan. Aku nggak melakukannya. Kalau nggak percaya, periksa catatan kamar ini. Ini hotel. Pasti ada catatannya. Gak boleh. Kenapa kamu panik? Jangan-jangan kamulah yang memesan kamar ini dan menyuruh dia datang kemari. Periksa catatan kamar hotel itu. Memangnya kenapa kalau aku yang pesan? Dari awal aku pesan kamar ini buat istirahat. Justru kamu yang merebut kamarku untuk berduaan dengan pria lain. Kalau begitu gimana Tiara bisa tahu dengan tepat kamar mana yang kamu pesan? Baiklah kalau kamu gak percaya. Semua yang dilihat di sini merupakan bukti nyata. Aku nggak percaya kalau Tiara akan bersama pria seperti dia. Nenek, Tiara memang perempuan seperti itu. Dia gak bisa hidup tanpa pria. Ini sepenuhnya atas dasar suka sama suka. Kenapa keluarga Gunawan ikut campur urusan ini? Tiara merupakan tunangan Levin. Menurutmu kamu siapa? Bukannya Pak Levin sebenarnya lebih menyukai Jihan? Keluarga Gunawan kalian sudah memiliki satu wanita, namun masih seragam menginginkan yang lain. Apa kalian gak takut pada omongan orang? Tiara, karena kamu sudah tidur dengan Kak Wahyu, lebih baik kamu tetap bersamanya. Tiara, lihat, aku gak mempermasalahkan fakta kalau kamu punya 2 anak. Untuk apa? Memohon mati-matian agar tetap bersama keluarga Gunawan. Aku bisa membuktikannya. Dia merupakan orang jahat yang sama yang mengganggu Mama hari itu. Aku juga bisa membuktikannya. 2 orang jahat ini selama ini bekerja sama. Gimana kamu bisa mempercayai 2 bocah kecil ini, Levin? Aku punya bukti. Tiara, beneran kamu undang ke sini. Lebih baik kamu mengatakan yang sebenarnya. Apa yang kamu lakukan? Apa maumu, ha? Cepat! Dialah yang menyuruhku melakukan ini. Kamu? Omong kosong apa yang kamu katakan? Itu gak benar, Levin. Dia memfitnahku. Jihan, mulai hari ini kamu nggak lagi berhak menginjakan kaki di rumah keluarga Gunawan. Kemas barangmu dan enyah dari hadapanku. Levin, katakan sesuatu untuk membelaku. Mulai hari ini, Tiara merupakan nyonya rumah keluarga Gunawan. Levin, apa yang kau katakan? Apa hak Tiara menikah dengan keluarga ini? Dia merupakan orang yang paling pantas menjadi nyonya rumah ini. Tapi kamu benar-benar mengecewakanku. Apa kamu sudah melupakan janji-janji yang pernah kau katakan padaku 6 tahun lalu? Jangan khawatir. Aku masih mengingat 6 tahun terakhir ini. Aku akan kasih kompensasi untukmu. Kamu bisa meminta uang sebanyak yang kamu mau. Nah gitu dong, Levin. Lupakan bulan depan. Minggu depan saja. Tiara, kamu akan menikah dengannya. Hebat! Papa, Mama Papa dan akhirnya Mama bisa akhirnya bersama bersama sekarang. Ini Benar-benar luar biasa. Ayo pergi. Mari pulang. 6 tahun lalu kamu dan Jihan menghancurkan hidupku. Aku nggak bisa melupakannya. Anakku, aku nggak tahu kamu masih hidup atau sudah mati. Levin, Nenek, aku minta maaf. Levin, kenapa masih berdiri di sana? Cepat kejar dia sekarang juga. Pengawal, singkirkan mereka dari hadapanku. Tiara, cobalah masakanku. Kalau kamu suka, aku bisa memasak untukmu setiap saat. Aku ingin bisa makan masakan Papa setiap hari. Tentu, Mario kecil, kalau kamu sangat menyukainya, makanlah sepuasmu.
Aku belum bisa membiarkan anak-anak terlalu dekat dengan Levin. Aku belum menemukan anakku yang lain, jadi kami nggak bisa menetap di rumah keluarga Gunawan. Mario, sudah berapa kali Mama bilang, jangan manggil Papa ke sembarang orang. Ayolah, cepat atau lambat Mario akan memanggil Levin sebagai ayahnya. Biarkan dia terbiasa. Nenek, aku belum setuju menikah dengan Levin. Biarkan aku memikirkannya sedikit lagi. Lihat dia jual mahal. Nenek, kalau Tiara nggak mau menikah dengannya, aku sangat bersedia. Kamu nggak punya hak. Menurutmu siapa Levin? Seseorang yang bisa kamu nikahi. Tapi Naomi merupakan anakku dan Levin. Demi cinta yang utuh untuk anak kami, tentu saja aku berhak masuk keluarga ini. Naomi merupakan cucu keluarga Gunawan. Setelah Tiara menikah, dia akan membesarkan anak itu. Atas dasar apa, Nenek? Apa Nenek nggak merasa ini sangat tidak adil? Levin, tolong bantu aku. Dengarkan saja, Nenek. Berhenti makan itu. Ayo. Jihan ini, hari ini aku akan mengusirnya. Mulai sekarang, dia dilarang tinggal di sini. Jihan. Hah? Ada apa? Nenek tua itu selalu merusak rencanaku. Sekarang dia malah ingin merebut Naomi dariku. Aku dengar Nyonya Yuni secara resmi mengumumkan pernikahan antara Tiara dan Levin di jamuannya. Benar, selalu saja nenek itu menghalangi jalanku. Jihan, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Kenapa terburu-buru? Begitu aku jadi nyonya muda grup Gunawan dan menguasai saham perusahaan, aset miliaran itu akan menjadi milik kita. Setelah kamu menjadi Nyonya Muda, pindahkan semua saham grup Gunawan langsung ke atas nama kita. Lalu kita bisa pindah ke luar negeri dan berkeliling dunia bersama. Bukannya itu luar biasa? Kalian sedang apa? Nona Tiara. Jihan, kamu dan Yogi. Aku akan kasih tahu nenek sekarang. Jangan berani, aku akan kasih tahu sebuah rahasia. Sebenarnya 6 tahun lalu, putrimu gak benar-benar meninggal. Putriku masih hidup? Di mana dia? Kamu ingin tahu? Baiklah. Kalau gitu berlutut dan mohon padaku. Mungkin aku akan memberitahumu. Jihan, apa kamu mengganggu Tiara lagi? Nenek, gak seperti yang terlihat. Cuma saja dia merasa kalau apa yang dia lakukan sudah keterlaluan. Jadi dia ingin berlutut dan meminta maaf padaku. Tiara, kalau ada keluhan katakan padaku. Aku akan membelamu. Demi anakku. Jihan, aku akan mentoleransimu untuk terakhir kalinya. Nenek, dia nggak sedang merundungku, jangan khawatir. Baiklah. Dilihat dari ekspresinya, pasti ada sesuatu yang gak beres. Jihan ini, trik apa lagi yang sedang dia mainkan? Anggap saja kamu pintar. Kalau nenek tua itu tahu tentang aku dan Yogi, dia pasti akan mengusir kami dari sini. Jadi lebih baik kamu tutup mulut rapat-rapat. Bisakah kamu kasih tahu di mana anakku? Sekarang? Berlututlah dan minta maaf. Cepat bicara. Maafkan aku. Lebih keras. Aku nggak mendengarmu. Jihan, maafkan aku. Tiara. Dasar wanita jahat. Kamu tinggal di keluarga Gunawan, tapi tidur dengan pria sembarangan di luar. Nenek, enggak. Bukan seperti yang nenek pikirkan. Dan kamu sudah bersama kami lebih dari 10 tahun. Tapi melakukan perbuatan kotor di belakang kami. Jihan, keluarga kami membesarkanmu selama bertahun-tahun. Inikah cara kamu membalas kami? Membalas kalian? Keluarga Gunawan mungkin sangat kaya. Tapi selama bertahun-tahun ini, apa yang sebenarnya aku dapatkan? Aku mencurahkan seluruh hatiku untuk bisa berhubungan dengan Levin. Namun cuma dengan satu perkataanmu kamu memaksa wanita ini menikahi Levin. Nggak ada satupun orang di rumah ini yang pernah menghormatiku. Untuk apa? Tutup mulutmu. Nenek, perasaanku pada Levin itu tulus. Apa nenek nggak bisa melihatnya? Aku berhak atas sebagian saham keluarga. Kamu, warna aslimu, akhirnya terlihat juga. Selama ini kamu tinggal bersama kami demi uang. Aku memang pantas mendapatkannya. Nenek tua keras kepala.
Kamu mengabaikan semua pengorbananku selama ini. Kamu selalu membela Tiara untuk menghancurkan hidupku. Cepat kemasi barang-barangmu dan anyahlah dari rumahku. Aku nggak ingin melihat wajahmu lagi. Nenek, aku salah, Nenek. Maafkan aku. Aku mohon jangan usir aku dari rumah. Asal Nenek setuju aku tetap tinggal di rumah ini, aku akan lakukan apapun yang Nenek minta. Apa kamu berpikir dengan berakting menyedihkan seperti ini akan membuatku percaya padamu? Selama aku masih bernafas, selama aku tinggal di rumah ini, lupakan saja untuk tetap tinggal di sini. Nenek tua sialan. Kalau begitu mati saja sana. Nenek, bangun. Jihan, kamu sudah gila. Dia terus merusak rencanaku. Dia pantas mendapatkan... Apa yang sebenarnya terjadi? Nenek! 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 Dasar wanita jahat. Gak cukup cuma menolak Nenek dan menolak menikah dengan Levin. Kenapa harus mendorongnya? Jihan, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Aku gak mengada-ngada. Seseorang, panggil ambulans, cepat! Kak Levin, gimana keadaan Nenek sekarang? Beliau masih di ruang gawat darurat. Apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa Nenek tiba-tiba pingsan? Semua ini karena Tiara. Dia dan Nenek bertengkar hebat soal menikah ke keluarga ini. Dia sangat marah, lalu mendorong Nenek. Levin, kamu tahu betul aku orang seperti apa. Aku nggak akan melakukan hal itu ke Nenek. Tapi lihat dirimu. Apa kamu pikir berbohong seperti ini akan mengubah kenyataan? Yogi, kamu ada di tempat kejadian. Kasih tahu, siapa yang mendorong Nenek? Yogi, kamu ada di tempat kejadian. Kasih tahu, siapa yang mendorong Nenek? Dia, Tiara, bertengkar dengan Bu Yuni dan mendorongnya. Yogi, kenapa kamu berbohong? Nenek Yuni selalu baik ke kamu. Apa bisa kamu melihat Nenek setelah kamu melakukan ini? Aku bersumpah, sudah pasti Tiara lah yang mendorong Bu Yuni. Kamu dan Jihan punya hubungan. Cukup. Kita sedang krisis tapi masih saja cari masalah. Sudah ada saksinya, mau bilang apa? Baik, Pak Levin, kami sudah menstabilkan Bu Yuni. Tapi karena ada 7 cedera di kepalanya, dia mengalami pendarahan otak. Kemungkinan dia nggak bisa segera bangun. Tiara Luther, nenek itu sangat baik padamu. Kenapa kamu melakukan ini padanya? Sesudah semua yang dilakukan Nenek untuk menikahkanmu, kamu gak pantas mendapatkan kebaikannya. bukan begitu. Levin, dengarkan penjelasanku. Yogi, segera kabari semua orang. Pertunanganku dengan Tiara dibatalkan. Yogi, segera kabari semua orang. Pertunanganku dengan Tiara dibatalkan. Baik, Pak Levin. Baiklah. Aku gak pernah mau pertunangan ini juga. Levin Gunawan. Sebenarnya aku pikir kamu sudah berubah. Aku gak sangka kamu itu bajingan buta yang gak punya otak. Nenek, ini semua salahku. Kalau aku gak memaksanya, kasih tahu keberadaan anakku, kamu gak akan coba ikut campur dan membantuku. Dan kamu gak akan didorong Jihan. Ini semua salahku. Nenek, sampai kamu sembuh total, aku berjanji akan berada di sisimu. Tiara, apalagi yang mau kamu lakukan ke Nenek? Tiara, menjauhlah dari nenekku. Aku cuma mau ada di samping nenek. Dokter bilang dia cuma koma sementara. Artinya nenek masih bisa dengar suara. Aku mau bicara sebanyak mungkin. Mungkin itu bisa buat nenek bangun lebih cepat. Tiara, kamu memang baik hati atau cuma pura-pura? Kalau kamu memang orang baik, kenapa kamu menyakiti nenek dan buat nenek jadi begini? Tiara, berhenti berpura-pura. Aku bertaruh kamu pasti cuma cari kesempatan untuk menyabotase dan menghabisi nenek selamanya. Sampai nenek sadar.
Aku nggak akan tinggalkan tempat ini. Dan kamu, Jihan, kamu yang harusnya keluar. Aku nggak akan biarin kamu menyentuh nenek lagi. Aku nggak boleh biarin orang tua ini bangun lagi. Kalau enggak, kebenaran akan terungkap. Dia sangat menentang aku menikahi keluarga Gunawan. Selama aku bisa menyingkirkan dia, gak ada yang bisa menghentikanku. Levin, orang seperti dia mana bisa kita biarkan di rumah? Dia berani dorong nenek kali ini. Bisa saja selanjutnya kamu, atau bahkan Naomi kecil. Untung aku dan Yogi melihatnya. Mungkin lain kali enggak. Tiara, kemasi barangmu dan tinggalkan rumah ini. Tapi nenek gimana? Nenek itu keluarga kandungku. Dan aku akan merawatnya sendiri. Bukan orang luar seperti kamu. Pergilah. Mama, semua barangmu sudah siap dirapikan. Apa kita akan pergi liburan ke suatu tempat? Mario, kita akan pergi dari rumah ini. Kita sudah nggak disambut di sini. Bibi Tiara, apa kamu masih bisa tetap tinggal di sini? Naomi, aku akan sangat merindukanmu. Dari dalam hatiku, aku harap kamu putriku. Mama, kenapa tiba-tiba kita harus pergi? Itu karena ibu kalian ini hampir membunuh nenek buyut kalian. Dasar wanita jalang, mamaku nggak akan menyakiti nenek Yuni. Aku nggak mengada-ngada. Nenek buyutmu sekarang ada di rumah sakit karena pendarahan otak dan nggak sadar diri. Dan ayah kesayangan kalian, Levin Gunawan, yang mengusir kalian dari rumah. Tanyakan saja padanya. Tiara, cepat bawa dua anak kurang ajar ini keluar dari sini. Aku akan pergi. Tapi kamu harus penuhi janjimu dan kasih tahu di mana putriku. Anakku masih hidup atau enggak. Sebenarnya putriku ada di mana? Baiklah, akan ku kasih tahu. Sebenarnya, anakmu sudah lama mati. Tepat saat dia lahir 6 tahun lalu, dia berhenti bernafas. Jihan, apa kau berani bersumpah demi nyawamu? Tentu saja, semua yang aku katakan itu benar. Kenapa kalian belum pergi? Papa, apa kamu benar mengusir kami? Papa, Bibi Tiara sangat baik padaku. Bisa nggak kamu biarin mereka tinggal di sini? Kalau kalian mau, kalian boleh tinggal di sini. Tapi Tiara harus segera pergi dari rumah ini. Levin, kamu pasti akan menyesali semuanya yang sudah kamu lakukan. Mario, Andi, ayo. Mama, apa kita harus benar-benar pergi? Karena anakku sudah meninggal 6 tahun yang lalu. Dan aku sudah memperbaiki air mata malaikat peninggalan ibuku. Gak ada lagi alasan aku tinggal di sini. Ayo anak-anak. Mama, aku rasa aku punya cara untuk membangunkan nenek. Benarkah Andi? Kamu punya cara? Baik, ayo ke rumah sakit sekarang. Oke. Gimana Andi? Mama, tolong ambilkan tasku. Tunggu, kamu mau apa Andi? Aku bisa menyembuhkan nenek. Kondisi nenek bahkan gak bisa disembuhkan dokter. Apa kamu yakin bisa? Percayalah, aku sudah mengecek nadinya dan tahu kalau beberapa titik akupuntur nenek itu tersumbat akibat kejadian itu. Kalau aku hilangkan sumbatannya, nenek pasti bisa bangun. Poronti! Kamu pikir kamu siapa? Untunglah nggak terjadi apapun. Jagalah anak-anakmu dari pasien. Ini rumah sakit, bukan taman bermain. Suster, aku benar punya cara untuk menyembuhkan nenek buyut. Anak kecil, apa kamu terlalu banyak bermain? Kalau aku nggak menangkap kalian tepat waktu, kalian sudah bikin kacau. Anakku ahli pengobatan. Dia tahu apa yang harus dilakukan. Gak masalah kalau anak kecil sembrono, tapi kamu kok malah ikutan? Pasien sekarang sedang koma karena pendarahan otak. Satu kesalahan bisa-bisa dia nggak bisa bangun lagi.
Pendarahan otak ini membuat titik akupunturnya tersumbat. Aku merasakan nadinya dan tahu kalau titik akupuntur di puncak kepala dan titik garis tengah, dua-duanya itu tersumbat. Selama aku bisa membersihkannya, nenek buyut pasti bisa bangun. Kamu tahu ilmu pengobatan? Suster, tolong biarkan aku coba. Tolong suster, biarkan dia mencoba. Tunggu dulu. Jangan pikir bicara sedikit tentang pengobatan membuktikan kamu bisa. Kalau ada kesalahan dengan pasien ini, siapa yang tanggung jawab? Ada apa berisik di sini? Siapa yang mengganggu istirahat pasien? Dokter, mereka bersikeras membiarkan anak ini mengobati pasien. Jangan main-main. Kamu pikir kamu siapa? Kenapa kamu sangat ceroboh? Apa kamu tahu siapa pasien ini sebenarnya? Tentu saja aku tahu. Untuk apa aku menyakiti nenek Yuni? Tunggu dulu. Apa kamu Tiara? Benar, aku Tiara. Tunggu sebentar. Aku harus memastikan sesuatu. Halo, Nona Jihan. Tiara ada di sini. Dia bilang dia punya cara untuk membangunkan Bu Yuni. Mama, kita nggak akan bisa tunggu lama. Kalau kondisi nenek buyut dibiarkan lebih lama, nyawanya mungkin akan dalam bahaya. Terus kita harus gimana, Andi? Sekarang kamu harus bawa suster itu keluar. Apapun yang terjadi sesudah itu. Jangan biarin satu orang pun menyentuh nenek buyut. Nanti kalau titik akupunturnya bergeser, nenek akan dalam bahaya. Baiklah, aku serahkan padamu. Kamu lagi apa? Apa kamu gila? Apa ini? Cepat buka pintu ini. Cepat buka pintunya. Tiara, apa kamu di dalam? Tiara, aku tahu kamu di dalam. Buka pintunya sekarang. Andi, kamu sudah selesai belum? Mama, tahan sebentar lagi. Ini sudah mau selesai. Cepat, aku nggak bisa menahan lebih Tiara, lama. buka pintunya sekarang. Buka pintunya. Andi, sudah belum? Sudah selesai. Tiara, apa yang kamu lakukan pada nenek? Beraninya kamu mau membunuh nenek di dalam rumah sakit? Aku sedang menyelamatkannya. Menyelamatkannya? Kamu pikir kamu bisa? Aku bisa. Aku bisa menyembuhkan nenek buyut. Luar biasa. Kamu bahkan membuat anak kecil mengaku. Kamu selalu membuat masalah. Tiara, bukannya aku jelas-jelas bilang, kamu gak boleh ada di dekat nenek lagi. Ini teknik akupuntur. Ini tercatat di buku medis zaman dulu. Akupuntur bisa melancarkan aliran darah. Alasan nenek buyut nggak bangun cuma karena ada sumbatan gumpalan darah. Aku sudah membersihkan semua sumbatan itu. Nenek akan segera bangun. Nevin, lihat itu. Lihat gimana dia membesarkan anaknya. Dia cuma bisa ngomong gak jelas. Merasa satu jarum kecil bisa menyembuhkan nenek. Sangat gak masuk akal. Aku tidak berbohong. Papa, semua yang aku bilang itu benar. Aku sudah belajar membaca. Aku mempelajari ilmu medis. Aku hafal rumus pengobatan di umur 3 tahun. Kemampuan medisku sangat baik. Tiara, kalau sesuatu yang buruk terjadi pada nenek, Aku akan bertanggung jawab. kamu gak akan sanggup bertanggung jawab. Aku mau kamu pergi dari kota Liman. Dan jangan pernah kembali lagi. Terus gimana kalau kondisi nenek membaik? Aku akan biarkan kamu dan anak-anakmu kembali ke kediaman Gunawan. Jadi kita bisa merawat nenek bersama. Apapun yang kamu mau, aku akan kasih ke kamu. Nevin, kamu gak bisa begitu. Bukannya kamu janji pada aku. Ada apa? Apa kamu gak mau nenek sembuh cepat mungkin? Biar aku periksa. Gimana kondisinya? Tiara, aku hampir percaya kamu bisa menyelamatkan nenek. Ternyata kamu cuma pura-pura. Cepat bereskan barangmu, bawa kedua anak nakal ini, dan pergi dari kota Liman. Ini gak bisa dipercaya. Ini benar-benar keajaiban. Bu Yuni benar-benar sudah melewati masa kritisnya. Gimana bisa terjadi? Mama, ini luar biasa. Andi, kamu melakukannya dengan baik. Apa kamu serius? Bu Yuni masih sangat lemah. Itulah kenapa dia belum bangun. Dia masih harus istirahat sebentar lagi. Tiara, maafkan aku. Aku terbawa perasaan panik. Terima kasih. Papa, kalau Mama enggak menolongku barusan, aku nggak akan bisa menyembuhkan nenek buyut dengan lancar. Kamu nggak boleh berteriak ke mama kami lagi. Kalau mau berterima kasih, bilang saja ke Andi. Terima kasih, Andi. Sesudah nenek bangun, aku traktir kalian berdua. Yeay! Levin, jangan. Nenek ada di kondisi ini semua karena dia. Aku bilang sekali lagi, aku nggak pernah punya niat untuk menyakiti nenek. Nggak di masa lalu, nggak sekarang, dan juga masa depan.
siapa yang akan percaya dengan kata-katamu? Aku percaya dia. Levin, tapi kenyataannya dia yang mendorong nenek. Nggak bisa dibantah. Yogilah saksinya. Cukup. Terkait masalah ini, aku akan cari tahu sendiri. Levin gak kelihatan seperti orang yang bekerja sama dengan Jihan. Apa mungkin aku sudah salah sangka padanya 6 tahun yang lalu? Nenek buyut sedang sakit. Dan Bibi Tiara dan adik-adikku juga nggak di sini. Aku kangen sama mereka. Aku mau cari mereka. Di mana Naomi? Aku ingat waktu aku pergi dari rumah, Naomi ada di rumah. Baguslah kalau dia hilang. Lagian dia itu cuma anak Tiara. Siapa yang tahu anak itu pergi kemana? Aku nggak memperhatikannya. Jihan, apa ini gara-gara kamu lagi? Levin, kamu menyalahkan aku. Kamu terus lakukan kesalahan dan menyebarkan rumor. Kasih tahu aku, kamu mau pakai Naomi untuk rencana jahat. Levin, apa kamu gila? Naomi itu anak kandungmu dengan aku. Gimana bisa aku menggunakan dia seperti itu? Sebaiknya begitu. Kalau terjadi sesuatu pada Naomi, aku akan membuat kamu membayarnya. Levin, aku nggak nyangka kamu nggak percaya lagi padaku. Kalau kamu tahu Naomi itu anakmu dengan Tiara dan bukannya aku akan kehilangan tempat di keluarga ini. Gak mungkin. Aku harus cari cara untuk membuat Tiara keluar dari sini dan mengusirnya. Nenek, karena anakku sudah meninggal, kamu harus cepat sembuh. Jadi aku bisa meninggalkan keluarga Gunawan dengan tenang. Aku datang. Tiara, aku masih bergantung padamu untuk jadi cucu menantuku. Kamu gak boleh meninggalkan kami. Ini pasti cuma trik kotor yang dimainkan Jihan. Enggak, aku masih harus pura-pura sakit. Dengan ini aku bisa menyibak kebenaran dari kejadian dulu. Nenek buyut, Naomi kangen banget sama kamu. Cepatlah bangun. Naomi, jangan nangis. Nenek buyut pasti akan membaik. Levin, Apa? Naomi ada di rumah sakit. Apa mungkin Tiara yang membawa dia pergi? Pasti dia. Dia nggak mau tinggal di keluarga Gunawan, tapi nggak tega meninggalkan anak itu. Jadi dia menculik Naomi langsung dari rumah. Levin, kamu salah menilai aku. Ayo temukan Naomi dulu. Naomi, kenapa kamu ada di sini? Apa kamu tahu aku khawatir padamu? Nenek buyut sedang sakit, jadi aku datang menjenguknya. Aku juga mau lihat Bibi Tiara dan adik-adikku. Aku nggak mau mereka meninggalkan aku. Ayo nurut Naomi. Tiara, Andi, dan Mario nggak ada yang mau meninggalkan kamu. Apa maksud perkataanmu itu? Cepat kemari. Kamu bukan mama kandungku. Aku nggak mau mukulmu beberapa hari ini dan sekarang melawanku. Jihan, apa ini cara kamu memperlakukan anakmu? Atau apa mungkin kamu itu bukan ibu kandungnya? Naomi itu sudah pasti anak kandungku. Gimana aku membesarkan anakku itu bukan urusanmu. Jangan takut, Naomi. Sekarang aku akan melindungimu. Tiara, jangan lakukan ini. Karena kita sudah menemukan anaknya, aku akan membawa dia pulang. Ayo. Naomi, aku harap kamu memang putriku. Nenek, cepatlah sembuh. Keluarga pasien bed 5, silakan ambil obat. Aku datang. Jadi, jangan salahkan aku. Kamu sendiri yang mau. Apa yang kamu lakukan? Nona Jihan, apa yang kamu lakukan? Levin kasih perintah khusus selain Tiara. Gak ada yang boleh mendekati Bu Yuni. Apa Levin nggak menyebut namaku sama sekali? Ya dia pasti lupa. Aku datang ke sini untuk menjaga nenek Yuni. Nona Jihan,
Apa kamu barusan menyentuh obat yang ada di meja? Mana mungkin? Obat nenek Yuni, kenapa aku sentuh tanpa izin? Ini obat yang tepat. Pasien harus minum setiap hari. Gak boleh salah dengan obat ini. Aku harus mengeceknya. Tunggu. Pak Yogi, Kamu bisa keluar sebentar. tapi Bukannya aku yang memperingatkan tim kamu kemarin? Ngomong-ngomong, Pak Levin menyebutkan kalau Nona Jihan datang. Dia boleh berkunjung kapan saja. ya sudah. Untung saja kamu datang tepat waktu. Kalau enggak, kebohonganku akan terungkap. Iya. Jadi apa rencanamu untuk melakukan langkah selanjutnya? Bunuh Tiara. Nikahi Levin dan amankan saham perusahaan. Kalau semuanya lancar, kita akhirnya bisa meninggalkan kota Liman. Tunggu, ini nggak benar. Naomi gimana? Naomi itu bukan anakku. Hah? Bukannya dia putrimu dengan Levin Gunawan? Dia itu hanya alat untuk rencanaku menikahi keluarga Gunawan. Selama aku punya anak itu, Levin gak akan pernah mengabaikan aku. Terus Naomi itu anak siapa? Dia sebenarnya anak Tiara. Waktu dia melahirkan dulu, aku diam-diam menukar bayinya. Sempurna Jihan. Mulai dari sekarang, kita akan punya kehidupan yang bahagia. Wanita keji ini bisa-bisanya menipu keluarga Gunawan selama ini. Baiklah. Sesudah tua bangka ini minum obatnya, misi kita akan selesai. Jihan, sepertinya kita harus cepat keluar dari sini. Kalau nggak, Tiara bisa kembali kapan saja. Orang tua kandung Naomi. Tepat seperti dugaanku. Aku harus memastikan dan menyelidikinya. Kalau Naomi benar-benar anak kandung Tiara, maka semuanya akan berakhir sempurna. Jihan, dengan kepandaian picik itu, aku sangat meremehkanmu. Naomi. Naomi. Sayang sekali, kakak. Bayimu terlahir mati. Aku nggak percaya. Kembalikan bayiku. Anakku masih hidup atau enggak? Di mana dia? Anakmu sudah lama mati. Saat dia dilahirkan 6 tahun lalu, dia berhenti bernafas. Kamu bukan ibu kandungku. Tunggu, ini nggak benar. Kalau anak Jihan berumur sama dengan putriku, terus kenapa dia dulu nggak kelihatan hamil? Dan lagi kalau Naomi memang putri kandungnya, kenapa dia selalu menyiksa dan memukul anak itu? Apa mungkin Jihan nggak pernah mengandung sama sekali? Lalu Naomi, Gimana keadaan nenek? astaga, obat puyuh ini sudah ditukar. Tiara, jangan bilang kamu yang tukar obatnya. Cepat selidiki. Temukan siapa yang mengacaukan obat nenek. Levin, Tiara satu-satunya orang yang merawat nenek. Kalau bukan dia, siapa lagi? Setiap ada yang terjadi, kamu selalu menyalahkanku. Ini pasti trik licik kamu lagi. Kamu yang mencuri Levin dariku. Kamu juga yang membuat Levin membatalkan janjinya menikahiku. Memang benar aku mau mengusirmu dari keluarga Gunawan. Tapi kenapa kamu menyakiti nenek? Aku nggak pernah berpikir untuk mencuri apapun darimu. Kamulah yang terus menargetkanku. Cukup. Apapun caranya, kita harus menyelidiki dan mengetahui siapa yang menukar obat nenek. Papa, aku punya cara untuk mengetahui siapa yang menukar obat nenek buyut. Berhentilah berpura-pura dasar bocah. Cara apa yang kamu punya? Kasih aku obatnya. Angkat tangan kalian ke atas. Cuma karena kamu minta, siapa juga yang mau dengerin kamu? Lakukan apa yang disuruh Andi. Mama nggak menukar obat nenek buyut. Kamu bilang begitu belum tentu benar. Obat seperti ini sangat langka. Kalau bukan karena ada yang mencari, nggak mungkin kita akan menyentuhnya. Siapa yang memegangnya, akan ada bau unik yang tertinggal di tangannya. Bukan kakakku. Bukan papa. Bocah, jangan dekat-dekat. Kamu kelihatannya tegang. Apa kamu yang menukar obatnya? Bocah, jangan dekat-dekat. Kamu kelihatannya tegang. Apa kamu yang menukar obatnya? Tunggu, apa ada yang salah dengan hidungku? Kenapa aku nggak bisa cium bau obatnya sama sekali? Dasar bajingan cilik.
Aku sudah mempersiapkan semuanya. Apa kamu pikir aku akan meninggalkan petunjuk? Sudah aku bilang, bukan aku yang tukar. Kenapa aku mau melukai nenek? Selain kamu, siapa lagi yang mau menyakitiku? Nenek, kamu sudah bangun? Iya, semua karena kamu dan Andi yang merawatku. Andi? Nenek Buyut, kamu sudah bangun? Nenek Buyut, akhirnya kamu bangun. Ayo cepat pulang, Mama dan Papa sangat khawatir. Terima kasih Andi, kamu sudah menyelamatkanku. Tapi aku belum bisa pulang bersamamu. Kenapa Nenek Buyut? Kalian berdua mau tahu kenapa Jihan terus membuat semua jadi sulit untuk ibumu setiap saat? Mau. Aku juga mau tahu. Itu kenapa? Jadi aku terus berpura-pura. Agar aku bisa tahu apa yang direncanakan Jihan. Ingatlah, kamu gak boleh kasih tahu siapapun. Dan gak boleh kasih tahu ibumu juga. Paham? Anak baik. Nenek, kamu akhirnya bangun. Terima kasih Tuhan. Aku sangat khawatir. Aku kira kamu cuma khawatir karena aku masih hidup. Levin, tangkap wanita jahat ini sekarang. Dia yang menukar obatku. Aku nggak melakukannya. Kamu masih menyangka. Aku lihat dengan mataku sendiri. Kamu mengacaukan obatku. Nenek, aku nggak melakukannya. Kamu pasti salah lihat. Iya, Yogi yang menaruhnya. Levin, kamu harus percaya padaku. Ini bukan aku. Kamu menuduh aku. Pak Levin, aku baru ingat. Kemarin, Nona Jihan dan Pak Yogi datang ke bangsal ini. Pak Levin, aku sudah berusaha keras untuk keluarga Gunawan selama 1 dekade. Mana mungkin aku melakukan hal seperti ini? Yogi, keluarga Gunawan sangat baik, tapi kamu berani melukai nenek. Levin, memang sulit berjaga dari tikus. Orang seperti dia nggak boleh tinggal di sini. Pak Levin, kamu harus percaya pada aku. Bawa dia keluar. Pak Levin, Jihan yang menyuruh aku melakukannya. Kamu sudah gila, dasar anjing gila, menyeret orang lain saat terdesak. Levin, aku bersusah payah membesarkan Naomi. Padamu, padanya, dan pada keluarga Gunawan, aku nggak pernah memikirkan diri sendiri. Cukup. Naomi, dia bukan anakmu. Dia anak Tiara. Cukup. Naomi, dia bukan anakmu. Dia anak Tiara. Aku dengar sendiri kamu bilang itu. Kamu gunakan anak itu untuk menikah dan untuk dapat saham perusahaan. Nenek, kamu pasti berhalusinasi. Aku Jihan bersumpah, aku nggak pernah mengatakannya. Biar aku bertanya sekali lagi. Naomi anak kandungmu atau bukan? Kalau kamu berani berbohong padaku, aku akan mengusirmu dari kediaman Gunawan dan hilang dari kota Liman. Kalau Levin Gunawan tahu kalau Naomi bukan anakku, dia akan mengusirku. Enggak, Naomi itu anakku. Naomi, anak yang kukandung selama 10 bulan. Kamu masih berbohong. Orang seperti kamu gak pantas jadi istri. Apalagi jadi seorang ibu. Jihan, biar aku tanya kamu. Apa Naomi bayi yang kamu curi dari aku waktu aku melahirkan dulu? Omong kosong apa yang kamu bilang? Putrimu sudah lama mati. Tiara, aku peringatkan kamu. Menjauhlah dari Naomi. Naomi, dia darah keturunan keluarga Gunawan. Dia putri kandung Levin. Jadi berhentilah mengaku-ngaku. Levin, kamu gak akan menelantarkan Naomi dan menelantarkanku juga kan? Mulai dari sekarang, Naomi gak ada hubungan apa-apa sama kamu. Keluar dari keluarga Gunawan sekarang. Levin, kamu gak bisa mengusirku. Apa kamu sudah lupa janji yang kamu bilang dulu? Aku melalui banyak kesulitan untuk melahirkan. Kamu bilang kamu akan mengurusku selamanya. Apa kamu benar-benar menjilat ludahmu sendiri? Dengan semua yang terjadi selama ini, mana yang gak melibatkan kamu? Jihan, aku kecewa. Ini pasti karena kamu, Tiara. Sebelum kamu muncul, semuanya baik-baik saja. Tapi sejak kamu masuk ke keluarga Gunawan, kami nggak punya hari yang tenang. Naomi ternyata anakku. Aku harus mencarinya. Tiara, Naomi, anakku, akhirnya aku menemukanmu. Ini Tiara, kenapa kamu nangis? Kemarilah, aku akan membawamu sekarang. Tiara, apa kamu gila? Lepaskan Naomi. Pergi, ini anakku. Tiara, tenanglah. Sebenarnya apa yang kamu lakukan? Aku akan bawa dia pergi. Naomi milik keluarga Gunawan. Kamu mau bawa dia kemana? Aku akan bawa dia ke rumah sakit untuk tes DNA. Kamu nggak boleh melakukannya. Seluruh komunitas bisnis di Liman tahu siapa Levin keluarga Gunawan. Kalau Naomi ke rumah sakit untuk tes DNA, pasti akan membuat rumor dan gosip di antara orang-orang. Kalau itu terjadi, di mana keluarga Gunawan menyembunyikan wajahnya? Levin, dibanding asal-usul Naomi,
Apa reputasi keluarga Gunawan lebih penting? Aku mengerti perasaanmu, tapi kita harus melindunginya. Jangan egois. Aku egois? Aku yang berusaha melindunginya. Kalau gitu kamu harus menikahi Tiara secepatnya. Dengan begitu Tiara akan jadi ibu Naomi secara sah. Sudah waktunya kalian berdua untuk menentukan tanggal dan bertunangan. Sebelum tahu yang sebenarnya tentang Naomi, aku nggak mau nikah. Tiara, kamu terus tunda pernikahannya. Sebenarnya apa maumu? Tiara, apa kamu benar-benar nggak peduli sama aku? Minggu depan, aku bakal nikahin Jihan. Revin, ternyata aku salah paham. 6 tahun yang lalu, kalian memang bersekongkol untuk hancurkan aku. Apa yang kamu maksud? Levin, kalau kamu nikahi Jihan ini, kamu bukan cucuku lagi. Levin, apa kamu benar-benar mau nikahi aku? Aku tahu. Akhirnya kamu sadar siapa yang peduli sama kamu. Tiara itu memang gak tahu terima kasih. Gak sebanding sama aku. Pergi! Jihan! Nenek, kamu berhenti. Kamu sudah gila ya? Kamu yang gila. Bisa-bisanya kamu minta kirim Naomi ke luar negeri. Kamu takut keluarga kami bersatu lagi kan? Nenek. Kalau sikap Tiara kayak gitu, mana mungkin dia bisa jaga Naomi? Kirim Naomi ke luar negeri itu buat kebaikannya. Dasar bodoh. Naomi itu masih kecil. Kamu kirim pergi. Gimana dia bisa hidup tanpa mamanya? Kalian pikir kalian sudah dewasa? Maksa mau nikah sama wanita jahat ini? Nikah sama siapa itu urusanku. Nenek, jangan atur pernikahanku. Kamu ini kenapa? Bukannya Tiara ribuan kali lebih baik dari wanita ini? Tanya saja sama Tiara. Aku sudah kasih kesempatan, tapi dia nggak mau nikah sama aku. Dia nggak cinta sama aku. Terus kamu cinta Tiara? Bukannya dia yang kamu cintai? Apa aku cinta Jihan? Aku cuma mau tanggung jawab sama dia. Tapi Tiara, kayaknya perasaanku beda. Jangan diam saja. Maaf, Nenek. Tiara nggak mau sama aku. Aku nggak bisa maksa. Levin, apa aku cantik? Levin, apa aku cantik? Iya, bagus. Gimana Naomi? Tiara, kamu gila? Beraninya pukul aku? Tiara, tenang dulu. Salahku nggak kasih tahu. Naomi, ku kirim ke luar negeri. Iya, biar kamu nggak bisa lagi sakitin Naomi. Dan biar aman, kita kirim dia ke luar negeri. Gak mungkin. Naomi gak ke luar negeri. Dia diculik. Jangan berlebihan. Tiara, aku mau nikah sama keluarga Gunawan. Aku yang menang. Yang menang. Kalau Naomi kenapa-kenapa, kamu lihat saja. Kasih tahu aku yang sebenarnya. Di mana Naomi sekarang? Levin, aku sudah atur biar Yogi bawa Naomi ke luar negeri. Kalau sesuai rencana, sekarang dia sudah di pesawat. Benar. Tolong, tolong. Naomi. Suara siapa itu? Gawat, Naomi pasti ditangkap sama orang jahat. Papa sama mama nggak ada di rumah. Ayo kita cari nenek buyut, oke? Nenek buyut gawat. Naomi dia diculik. Siapa yang berani culik Naomiku? Nenek buyut, jadi apa yang harus kita lakuin sekarang? Kalau cuman preman, gak perlu khawatir. Lihat ini. Hup. Wow. Hup. Oh. Nenek buyut, keren banget. Dulu, nenek buyut itu bintang seni bela diri terkenal. Urusan kayak gini bukan apa-apa. Andi, Mario, ayo kita selamatin Naomi. Ayo. Siapa yang berani sentuh Naomi? Kakak, kami bakal selamatin kamu. Naomi,
Nenek kesini buat selamatin kamu. Orang tua, mending kamu pergi. Kamu sudah tua, jangan ikut campur. Hati-hati, bisa kupatahin tulang rapuhmu. Yogi, karena kamu sudah melayani keluarga kami bertahun-tahun, kasih kesempatan untuk kamu menyerah. Aku layani keluargamu selama ini. Tapi dapat apa? Levin cuma anggap aku anjing peliharaan yang harus nurut majikannya. Panggil aku kalau butuh, buang aku kalau sudah nggak butuh. Kamu selalu mau lebih karena keserakahanmu. Aku memang berhak dapat lebih. Kuhitung sampai 3. Kalau kamu nggak menyerah, nggak bakal aku ampuni. 1, Nggak tahu terima kasih. 2, Dasar orang tua. 3. Penjahat, lepasin dia. Kamu jangan sakiti dia. Bawa kontrak sahamnya. Nenek, aku punya pulpen. Pulpen ini kenapa begini? Selesai. Naomi, Aku salah Nyonya. Tolong maafin aku. kamu orang jahat. Bukannya tadi kamu sok jago? katakan, siapa yang suruh kamu? Kenapa kamu culik Naomi? Itu, aku disuruh Jihan. Wanita itu benar-benar kejam. Dia bilang kalau Naomi nggak ada, Tiara nggak bakal bisa temuin anaknya. Dan dia nggak bakal nikahin keluarga Gunawan. Wanita itu benar-benar bikin malu. Penjaga, bawa dia keluar. Enggak, Nyonya. Kali ini kita lihat apa pembelaannya. Anak-anak, ayo kita pulang ke rumah. Oke. Naomi, akhirnya kamu pulang. Mama khawatir banget. Ini berkat jam yang Mario kasih. Jadi aku bisa selamat. Tiara, ini kabar baik. Setelah bertahun-tahun, akhirnya bisa ketemu anakmu. Jihan, kamu mau ngomong apa lagi? Enggak, masalah ini nggak ada sangkut pautnya dengan aku. Aku tunangan Levin. Levin, tolong bilang sesuatu. Tutup mulutmu. Kamu masih berani bikin masalah di sini? Levin yang mau nikahi aku. Nenek, aku berhutang sama Jihan. Aku harus tanggung jawab. Terus gimana sama Tiara? Kapan mau tanggung jawab? Naomi itu anak kandung Tiara. Jihan yang culik Naomi waktu Tiara melahirkan. Bukan, aku nggak mau culik anak itu. Nenek, kamu nggak bisa asal tuduh kayak gitu. Yogi, sudah ditahan polisi. Dia sudah mengakui semuanya. Semua kejahatan yang kamu lakukan. Kamu menyuruh Yogi untuk menculik Naomi. Pakai Naomi untuk membuat Levin percaya sama kamu. Terus nikah sama keluarga Gunawan buat ambil saham perusahaan. Semua itu mana yang bukan kerjaanmu? Enggak kayak gitu, Levin. Bukan kayak gitu. Aku cuma takut. Aku takut kalau Tiara mau sakitin Naomi. Jadi aku suruh Yogi untuk jaga dia. Kalau aku tahu dia anaknya Tiara, aku nggak bakal lakuin itu. Cukup, masih mau bohong. Tiara, kamu mau apain orang ini? Karena Naomi sudah aman. Aku nggak mau lihat orang itu lagi. Serahin aja ke polisi. Levin, aku punya pertanyaan terakhir. 6 tahun yang lalu, apa kamu dan Jihan bekerja sama buat taruh obat di minumanku? Sesudah lulus kuliah, bukannya kita nggak pernah ketemu lagi? Masih nggak mau mengaku? Kamu taruh obat di minumanku atau enggak? 6 tahun yang lalu. Aku ingat aku minum banyak, tapi nggak bisa ingat apa-apa sesudah itu. Tolong aku. Aku bakal tanggung jawab. Kalung itu. Kamu masih belum jawab pertanyaanku. Orang dari 6 tahun yang lalu itu, kamu, Tiara? Beneran kamu? Kamu sama Jihan yang kasih obat, bukan?
Aku nggak pernah kerja sama dia. Orang yang aku cintai itu kamu. Orang yang aku cari-cari juga kamu. Jadi semua ini cuma salah paham. Berarti Andi, Mario, sama Naomi. Nenek, mereka semua anakku sama Levin. Serius. Gak bisa gini, Levin. Gak bisa. Kamu sudah janji cuma nikah sama aku. Levin, aku lakuin semua itu karena aku cinta sama kamu. Kamu bohongin aku selama 6 tahun. Mulai sekarang, angkat kaki dari rumah ini. Levin, aku salah. Tolong maafin aku, Levin. Kak, aku minta maaf, kakak. Demi hubungan keluarga kita. Tolong bujuk Levin, jangan usir aku mohon. Aku janji, gak buat masalah lagi. Sejak kamu culik anakku waktu itu, aku sudah nggak anggap kamu adikku. Tiara, aku tahu kamu nggak bisa maafin aku karena yang sudah terjadi. Tapi semoga kamu bisa kasih aku satu kesempatan lagi. Kamu sama anak-anak tinggal di sini. Dan pelan-pelan aku tebus salahku. Mama, kami mau tinggal di sini. Oke, Naomi, kita nggak bakal pisah lagi. Asik. Jangan pegang aku. Levin, biarkan aku masuk. Tiara, kamu nggak bisa dibiarkan. Kita sudah mau nikah. Kenapa kamu jauh-jauh? Apa? Aku cuma janji sama nenek buat nikah sama kamu. Lagi pula, memang kita sedekat itu. Tiara, maafin aku. Semua salahku. Kalau aku dengar kata nenek dan nikahin kamu lebih awal, semua nggak bakal terjadi. Jangan dibahas lagi. Kamu memang buta dan gak tahu apa-apa. Tiara, aku tahu aku salah. Aku janji, mulai sekarang aku cuma baik sama kamu. Bakal jaga kamu sama anak-anak selamanya. Levin, kamu harus janji bakal perlakuin anak-anak dengan baik. Mario sama Andi masih kecil. Dan Naomi, dia diculik sesudah dia lahir. Aku harus tebus kesalahanku. Aku janji. Tiara, 6 tahun yang lalu, kamu gak tolak aku. Apa mungkin awalnya kamu pernah suka sama aku? Kamu gak sebenci itu sama aku? Apa benar? Iya. Aku mau tanya, apa kamu mau sama aku karena ngerasa bersalah? Atau Karena cinta. Tiara, kubunuh kamu. Levin, 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 aku gak bermaksud bunuh kamu. Levin, 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 Nenek, Levin, Nenek. penjaga! Cepat bawa Levin ke rumah sakit. Levin. Jihan, apa yang kamu lakukan? Dia pantas dapatkan itu. Suruh siapa dia lindungi Tiara. Yang mau aku bunuh itu Tiara. Dasar gila. Tiara, sudah baik biarin kamu. Malah mau sakiti dia. Aku benci Tiara. Hidupku hancur karena dia. Kalau hidupku hancur, hidup kalian juga harus hancur. Berani-beraninya kamu. Kalau Levin kenapa-kenapa, kamu nggak akan bisa lolos. Tiara itu cuma mau hartanya Levin. Dia juga maunya saham grup Gunawan. Wanita kayak dia gak layak buat Levin. Cukup. Kamu yang nggak layak. Kamu yang mau merebut posisi dia. Jihan, dengarkan baik-baik. Lebih baik kamu berdoa biar Levin selamat. Kalau enggak ada ampun. Penjaga, bawa orang ini ke kantor polisi. Mulai sekarang, usir dia dari kota ini. Dokter, gimana keadaannya? Tenang Nona Tiara. Badan Pak Levin kuat. Lukanya gak kena organ penting. Dia bakal sadar sebentar lagi. Terima kasih, dokter. Levin. Levin. Dokter, gawat.
Kamu bikin kaget saja. Kamu lucu kalau lagi khawatir. Terima kasih sudah lindungi aku kemarin. Apa lukamu masih sakit? Au, sakit. Bisa tolong usapin? Sakit. Kamu bohongi aku nggak takut aku marah? Aku salah, istriku sayang. Oh, ada lagi. Apa itu? Hukuman Jihan sudah diputusin. Kelihatannya dia bakal masuk penjara. Semua orang harus bayar kesalahannya. Semoga hukuman ini bisa dia jadiin pelajaran. Lapar. Mau makan apa? Aku mau makan. Mama, adik bayi yang ada di perut Mama perempuan atau laki-laki? Aku tahu bayi di perut Mama itu perempuan. Bagus, mulai sekarang Naomi bakal tidur sama adik perempuan. Besok festival pertengahan musim gugur. Ayo kita lihat bulan. Asik. 3, 2, 1 jadi patung. Yeay. Pelan-pelan anak-anak. Bulan malam ini pasti bagus banget. Levin, kalau anak kita lahir nanti, gimana kalau kita kasih nama Maya? Bagus. Selama kamu yang pilih, nama apapun bagus. Aku mau kue bulan. Oke. Dasar rakus. Sebentar nenek ambilkan. Nenek, biar aku saja. Aku bantu. Nggak apa, sudah lama duduk aku harus jalan. Hati-hati. Itu kamu. Waktu itu, karena campur tanganku, Jihan tinggal di rumahmu dan kamu tindas terus-menerus. Waktu hidupnya lebih baik dan mau singkirin kamu. Aku nggak nyangka. Akhirnya malah menyedihkan kayak gini. Kamu perusak rumah tangga orang tapi masih berani bawa-bawa masa lalu. Kalau ibuku nggak berbaik hati, mana mungkin dia izinkan kalian tinggal dan dibunuh oleh kalian? Bayi yang kamu bawa harusnya punya Jihan. Gelar nyonya muda juga harusnya punya Jihan. Kamu mau apa? Keluarga Gunawan dekat sini. Kalau berani teriak, bakal aku kirim kamu bersama anakmu itu ke neraka. Kamu gila. Iya, aku gila. Bukannya itu adil. Kenapa kamu bisa hidup mewah sebagai Nyonya Levin, sedangkan anakku Jihan menderita di penjara, hidup kayak hantu. Dia lakuin kejahatan. Dia pantas dihukum. Sialan. Karena kamu sudah jatuh ke tanganku, ku buat kamu dan anakmu itu dikubur bersama. Nenek, ini sudah lama. Kenapa Tiara belum balik? Benar. Tiara hamil besar. Jangan sampai dia kenapa-napa. Cepat cari dia. Papa gawat, Mama diculik. Apa? Kamu mau apa? Aku mau apa? Waktu itu aku diinjak-injak sama ibumu, kayak anjing peliharaan di keluargamu. Sekarang kamu hancurin hidup Jihan dan masukin dia ke penjara. Kalau bukan karena kamu, kami pasti sudah hidup enak dari dulu. Betul, Tiara. Apa itu betul? Aku nggak bakal bunuh kamu begitu saja. Aku akan siksa kamu pelan-pelan. Bayi di perutmu kalau sudah lahir, aku bakal sembunyiin. Terus jadiin dia anak Jihan. Kalau sudah gitu, Jihan bakal jadi Nyonya Levin. Dan aku akhirnya pindah ke rumah keluarga Gunawan, jadi orang kaya. Berhenti. Kalau kamu macam-macam hari ini, anakmu gak bakal keluar dari penjara. Diam. Anakku pasti baik-baik saja.
Dari awal masuk ke keluarga Gunawan, kita ditakdirkan jadi musuh. Aduh, Kamu akting lagi apa dari dulu? Kamu selalu pasang tampang memprihatinkan kayak gini. Buat dapetin Levin, betul kan? Masih saja akting. Berhenti! dasar gila. Kau apain Tiara? Berhenti. Kalau kalian semua mendekat, kubunuh dia sama bayi di perutnya dalam sekali tebas. Jangan gila. Apapun yang kamu lakuin, aku gak akan pernah terima jihan. Aku memang gila. Karena kalian semua, kamu penjarain anakku. Jadi sekarang bakal aku bunuh dia. Buat tebus pakai nyawanya. Kalian gak bakal hidup tenang. Kamu nggak sadar, kamu lakuin ini, kamu bakal masuk penjara. Kamu bisa minta apapun yang kamu mau. Berapapun uang yang kamu mau, bakal ku kasih. Kamu ngeremehin kekuatan cinta seorang ibu. Ibu yang berusaha buat anaknya. Apa kamu tahu dia bisa bertindak sejauh apa? Aku mengerti. Aku juga seorang ibu. Kamu gak ngerti apa-apa. Sekarang aku sudah gak punya apa-apa. Jihanku yang malam, tunggu aku di penjara. Kamu pikir aku takut masuk penjara? Sekarang, bakal aku bawa dia dan anak di perutnya ke kuburan. Jangan! Kenapa? Kesanggup lihat? Ya sudah, cepat berlutut. Lalu minta maaf sama aku dan Jihan. Oke. Aku bakal berlutut. Selama kamu lepasin dia, aku bisa kasih nyawaku. Levin, jangan. Kamu juga, orang tua, cepat berlutut. Aku bakal berlutut. Selama kamu nggak sakiti Tiara, nyawaku juga. Boleh kamu ambil. Nenek, 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 nenek. CEO Grup Gunawan sama kepala keluarganya berlutut di hadapanku. Tapi, aku bakal tetap bunuh dia. Jangan! Tiara. Tiara, Tiara, baik kita. kamu baik-baik saja. Kamu pasti baik-baik saja. Tiara, dokter bakal sampai sebentar lagi. Kamu tahan sebentar. Kamu sama bayinya bakal baik-baik saja. Levin, kejadian 6 tahun lalu, aku nggak salahin kamu. Hal paling menyenangkan di hidupku itu ngelahirin 3 anak sama kamu. Tadinya aku cuma mau hidup bahagia selamanya sama kamu. Aku nggak Tiara, nyangka. jangan ngomong lagi. Kamu pasti baik-baik saja. Ini salahku. Salahku nggak ngenalin kamu lebih awal. Hal paling menyenangkan buat aku itu ketemu kamu. Jangan tinggalin aku, oke? Tiara! 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 Papa, apa akhir ceritanya? Akhir ceritanya, orang jahat dihukum berat. Dan adik perempuanmu selamat. Itu keren. Kalau adik perempuanku sudah lahir, aku mau tidur sama dia. Oke. Cepat tidur. Besok pagi kita harus lihat mama. Anak pintar. Tiara, kenapa kamu tidur terus kayak gini? Biarin semua masalah ini aku selesain sendirian. Aku kangen kamu. Bayi keempat kita juga sudah semakin besar. Cepat bangun. Bangun, lihat dia. Aku janji bakal tebus salahku. Kalau kamu bangun, aku bakal kasih apapun yang kamu mau. Aku mau kamu bangun secepatnya. Biar kita berenam, sama nenek bisa hidup bahagia. Mama, kami kangen mama. Ayo
Kelihatannya dia masih belum bisa bangun. Dokter bilang lukanya parah. Belum tahu kapan dia bisa bangun. Hei, Mama sudah mau bangun. Papa, cepat panggil dokter. Mama, kenapa? Mama bakal bangun 10 detik lagi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mama, akhirnya Mama bangun. Mario kangen banget sama Mama. Sayangku, aku kangen kalian juga. Tiara, kami sudah lama tunggu kamu bangun. Aku ngerasa kayak habis bermimpi panjang. Cheese. Tiara, terima kasih. Levin, akhirnya badai berlalu. Kita harus gantiin 6 tahun yang sudah lewat buat bikin mereka senang. Tentu kita harus bikin mereka senang. Jadi kamu lebih suka tim basket atau tim sepak bola? Levin, Tiara, aku cinta kamu. aku juga cinta kamu. Papa, Mama, kami juga cinta kalian.